Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham Unilever. Ini anjlok lagi, mentok auto reject bawah. Kenapa saham ini bisa sampai anjlok? Ada apa? Nah, ini dibahas nih di artikel ini. Dipantau terus penurunan awal pekan Senin turun 340 poin atau 6,8% atau langsung auto reject bawah. Menjadi top loser. Sebelumnya Jumat juga turun auto reject juga. Jadi 2 kali auto reject ya. Jumat kemarin sama Senin 2 hari berturut-turut. Ini kenapa ini? Padahal di sini ada catatan UNVR melaporkan laba bersih naik 4,61 triliun dari 4,3 triliun di tahun sebelumnya. Ini laporan keuangan kuartal ketiga ya. Jadi naik 5,3%. Berarti kan naiknya ini bagus ya sebetulnya. Apakah ini kesempatan untuk beli? Kan kalau auto reject bawah dua kali berturut-turut ini untuk sebagian orang, mungkin untuk yang menganut analisa teknikal, ini time to buy gitu. Nih, masih ada kesempatan beli. Nah, gitu. BNI rekomendasi beli, BNI Sekuritas rekomendasi beli. Ini penyebab ARB. Amblas atau reject bawah. Turun. Nah, kalau dibahas secara teknikal bisa, tapi kita di dalam video ini membahasnya dengan analisa fundamental. Yang kita gunakan adalah analisa fundamentalnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor. 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Oke, sekarang sudah ada aplikasinya, Anda bisa gunakan untuk melihat perbandingan harga Unilever yang ARB 2 kali berturut-turut dengan nilai wajarnya tertinggi dan terendah. Sementara belum bisa diakses lewat Google Play Store, silahkan request link, nanti kita kirim linknya, kita share linknya. Ini free of charge. Dan ada untuk memperdalam apa yang menjadi pelajarannya Benjamin Graham atau guru-gurunya Warren Buffett, itu ada e-booknya, summary daripada di dalam bahasa ya, Intelligent Investor, dan satu lagi gurunya Philip Fisher dengan bukunya Common Stock and Uncommon Profit. Itu juga e-book, bisa dibeli di Google Playbook, Gramedia.com, dan Tokopedia. Warren Buffett itu menyatakan 15% dia mengikuti Philip Fisher dan 80% dia mengikuti Benjamin Graham. Oke, kita langsung ambil aplikasinya. Kita klik di sini. Kita klik UNVR. Nah, ini yang terlihat di sini. Ini laporan kuartal sebelumnya, kuartal kedua ya. Itu harga closing price-nya masih 49.80. Sekarang udah berapa coba? 5.000 ya. 46.40. Udah auto reject bawah 46.40. Nah, ini itu nilai wajarnya tuh cuma 14.000 sekian. Ya katakan 15.000 lah. 15.000, 1.500. Sedangkan harganya di 4.600. Kenapa bisa begini? Coba kita klik ini panelnya. Ini laporan yang terakhir nih. Kita lihat di sini. Lebih turun lagi. Bukan 1.400, 1.380. Kenapa bisa begini? Ya, kita kasih konservatif ya. Growth-nya itu 1,4. Saya pikir itu pantas ya kita pakai pesimistik karena inflasi dan kenaikan suku bunga, penurunan daya beli, ancaman resesi dan lain sebagainya lah. Nah, di situ kita lihat di sini memang secara
performance daripada keuangan Unilever masih tetap ini kita lihat, kita tandai lah. Kalau secara free cash flow dia bagus ya, 6,7 triliun ya. Net income-nya sekitar 61 triliun. Free cash flow-nya lebih bagus lagi. Tapi kita lihat neracanya. Neracanya itu net current asset-nya 9 triliun, tapi harus nutup 12 triliun. Berarti kan defisit 3 triliun, disuruh nutup lagi utang jangka panjang 2 triliun. Disinilah ya beratnya. Meskipun dia punya free cash flow-nya 6,7 triliun. Tapi dengan defisitnya working capital itu posisi neraca yang defisit itu akan mengganggu performance meskipun dia cetak laba. Meskipun dia naik loh labanya 5,3%. Tapi kalau utangnya nggak berkurang-kurang atau utangnya tidak bisa di restructure, tidak bisa terjadi improvement, ya harganya tetap segini. Jadi kalau turun wajar dia wajar turun, bukan suatu yang aneh di mata fundamental. Artinya kalau kita lihat ya, return on equity yang bagus banget ya, 80%. Profitnya juga bagus, debt equity-nya tinggi. Orang batas zona merah aja 1, ini 2,5. Working capital lemah, dia harusnya 1. Nah kita lihat sebelumnya ya. Nah ini 2021 sama, dia punya free cash flow bagus, net current assetnya tetap defisit modal kerja, apalagi divisi balance sheet lebih ini lagi. Jadi dia sebetulnya profit marginnya bagus, return on equity bagus, debt equity sama working capitalnya nggak bagus. Kita lihat 2020 sama juga, nggak ada perkembangan sebetulnya dia nih. Tetap dia permasalahannya adalah di balance sheet-nya, di neracanya dia tuh lemah, sehingga free cash flow yang sekian triliun ini tidak mampu. Makanya atau nggak, emang harganya terlalu tinggi. Ini kan Unilever banyak dipegang sama investor institusi yang kelas kakap. Mereka nggak tahu, mereka beli harga terlalu tinggi. Jadi dari sejak tahun 2020 pun itu juga udah harganya sudah salah sebetulnya. Nah, kita lihat 2020 nggak segini, lebih rendah lagi dari 2,7 sekian. Ini kan 27 ya, lebih rendah harganya. Kalau dia bisa naik itu sampai 11.600 ya salah, karena harganya nggak pernah sampai 27. Nih ada sih 28 ya, 28. Habis itu turun terus kan. Tahun 2020 itu 28. Nah di sini apakah ya kalau kita mau beli saat itu di bawah 27 atau 28, sekitar 2000, itu pun kita juga nggak tahu kalau dia bisa digenjot sampai 11.000. Nggak ada yang tahu, itu kan jadi permainan bandar, psikologis market. Nah di sini jadi secara fundamental kalau value investor tuh nggak pernah nyentuh saham ini. Jadi kalau dibilang kenapa Unilever yang blue chip itu turun, memang harus turun. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.